Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, pemerhati, netizen, subscriber, padahal gaul yang budiman dimanapun berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewilujengan, kesehatan, diberi kemudahan dalam segala urusan, dan diberi tambah rezeki yang halal dan baik nyata dapat dimanfaat di dunia ini dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Senantiasa kami doakan mudah-mudahan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang sering mengeluh sama saya punya banyak utang, mudah-mudahan diberi kekuatan kemampuan untuk melunasinya dan bertobat dari dosa-dosa hutang itu. Pemirsa, kali ini kami ingin membuat konten sebelumnya sekedar untuk pendahuluan saya saat ini di dunia, bukan hanya di Nusantara, di luar Nusantara banyak terjadi musibah, bencana, entah banjir, entah tanah longsor, entah gempa, entah yang lain-lainnya. Kalau tidak salah, hal ini sudah pernah kita kabarkan lewat konten-konten kita yang terdahulu. Silakan disimak. Namun kita sebagai manusia, kita pahami bahwa semua itu terjadi atas takdir dan kehendak Allah. Jadi kita sebagai manusia mudah-mudahan diberi kepahaman, amin, bisa mengambil hikmah daripada semua itu. Pemirsa, kali ini saya buat konten. Maaf lama saya buat konten karena kesibukan mobilisasi dengan keadaan yang terjadi akhir-akhir ini di sekitar Padepokan Gaul. Itu pun harus kita pahami, kita yakini sudah menjadi takdir dan kehendak Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum Kedis. Waalaikumsalam. Apa kabar Kedis? Alhamdulillah baik. Tantang-tantang aja kamu. Lama kita nggak jumpa ya. Kesana kemari, sana kemari. Allahu. Kali ini ada permintaan dari netizen, yaitu saya juga baru mendengar jujur aja dari netizen dari Kalimantan Barat yang ini ingin tahu di sana katanya ada kesan gaib yang dikenal dengan legenda orang limun. Orang limun di Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat kalau nggak salah. Saya cari di website berita, nanti memang ada, yaitu di Kota Ketapang, Kalbar, Mas Entis. Di itu dikenal sebagai Padang 12. Kenapa dikenal sebagai Padang 12? Karena itu adalah hamparan rumput yang luasnya kurang lebih 12 km persegi. Itu yang dilihat oleh orang awam biasa. Tapi katanya di situ ada penghuninya yang sering dipanggil sebagai orang limun. Kali ini ada netizen kita yang tanya, mudah-mudahan juga mewakili daripada pemirsa yang lain dan bisa kita ambil hikmah manfaatnya. Biar bagaimanapun makhluk gaib memang tidak bisa terlihat, tapi dampaknya sangat berpengaruh pada dunia manusia nyata. Sering bersinggungan kan? Bahkan udah kita buat konten sendiri kan, kalau yang gaib negatif yang menguasai timbulnya jelek, kan gitu kan Tis? Jelas. Kalau yang menguasai yang putih ya alhamdulillah baik kan gitu. Udah kita rasakan sendiri, hanya yang menjalani, mengamalkan, yang merasakan kan gitu. Kalau yang mengamalkan yang merasakan. Tapi sebelumnya Mas Tis, kita tolong dipagari dulu sampean. Penyusup apa nih pakai ini? Pagari dulu, silakan password sendiri. Pemirsa mohon doanya, mudah-mudahan diizinkan untuk mendirikan makhluk gaib yang tahu hal ehwal yang dikenal sebagai orang limun di Ketapang, Kalimantan Barat sana. Mudah-mudahan ada hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil sebagai golongan manusia.
Siapa Sintis? Terima ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu ya Allah, hal ehwal yang dikatakan sebagai orang limun yang ada di Padang 12, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat sana ya Allah. Jika diizinkan ya Allah, saya mohon dihadirkan makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita tentang sosok orang limun itu. Saya mohon dihadirkan yang asli, penyusup, yang menyerupai atau dirantai dan diikat jadi nggak bisa masuk bentuk ini, yang masuk betul-betul yang asli. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon orang gaib yang diizinkan untuk bercerita tentang Padang 12, Ketapang, Kalimantan sana yang sebagai orang limun, saya mohon hadir ke sini. Hadir. 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kalau kau bohong kembali pada diri kamu sendiri. Wallah. Waalaikumsalam. Kalau kamu yang asli, ini pengikut kamu yang mengganggu, dihilangkan dulu tolong. Bukan pengikut saya. Apa itu? Itu memang peperangan antara dari golongan malaikat dengan golongan iblis. Oh gitu. Di mana mereka bertubi-tubi mengganggu daripada kalian sebagai manusia. Oh gitu. Dari situ malaikat dari Sang Pencipta menurunkan anugerahnya dan diperintahkan oleh Sang Pencipta secara langsung. Oh gitu. Terima kasih. Saya hanya izin berkomunikasi. Ya, komunikasi tolong. Assalamualaikum. Malaikat Ya, yang siap. menguasai jantung dalam peperangan. Saya mohon dengan izin Sang Penguasa, Sang yang nurcahaya nurlan, Ya, siap. dihancurkan saja itu iblis seluruh lembah dan seluruh dari hujan ini. Digeser semuanya, di mana diturunkan saja dengan intensitas rendah di tempat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya, sudah saya sampaikan Terima kasih. dan dijawab dengan ramah dari golongan malaikat. Tidak apa-apa. Perintah dari Sang Pencipta memang harus diturunkan. Suaranya ini kurangi. Itu nanti akan segera dikurangi. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mohon maaf sekarang sopan. Saya mohon izin Ya. untuk membersihkan sedikit Ya. dari pendompet ataupun yang mengganggu saat saya masukkan tubuh manusia. Dilempar semuanya di tempatnya. Dan semua diperkuat ditembak. Sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mohon kepada Sang Malaikat yang menguasai hujan alam, diturunkan dengan intensitas Sallallahu alaihi wasallam. seluruhnya dari hujan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. tidak apa-apa. Iya. Terima kasih, selamat datang. Mohon maaf, saya kurang sopan. Golongan apa? Saya dari golongan jin. Dari golongan jin. Mohon maaf. Punya nama, biar aku kita manggil. Saya dipanggil dengan sebuah panggilan Halimun. Halimun. Berapa usia? Sudah ada berkisar 7.000 tahun yang lalu. 7.000 tahun, panggil Mbah ya.
Silahkan. Oke. Waalaikumsalam Mbah Halimun. Sebelum kita banyak bicara, boleh aku menyuguhi? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, suguhan yang paling suka Mbah Halimun, saya mohon wujud nyata kun fayakun ya Allah. Silakan Mbah, dipilih, nikmati dulu. Terima kasih. Ya, kita sama-sama ngopi. Ada rokok, silakan Mbah. Bismillah. Kita bicara. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rokok Mbah. Sungguh nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang di tempat saya Mbah Halimun. Mohon maaf sebelum aku masuk ke tujuan saya. Tadi Anda masuk bilang assalamualaikum, itu pertanda goib yang masuk muslim. Bisa Benar. Mbah Halimun bercerita soal kesalahan panjenengan? Bisa cerita? Iya. Sebenarnya dahulu kalau di mana dari tempat yang kami huni adalah bagian dari sebuah negeri yang dahulu kala memiliki kemajuan di teknologi kehidupan manusia. Akan tetapi setelah kehancuran dari air banjir bandang besar dari wilayah kami, semuanya tersapu bersih dan golongan kami belum menjadi Islam. Barulah setelah dari sosok seorang raja agung yang sangat dikenali di Nusantara ini, yang bergelar Prabu Bandung Bondowoso, atau di dunia kami dengan gelar sebagai Sang Raja Sulaiman, pernah singgah di tempat kami dan juga memberikan ajaran keislaman, ketauhidan di masa lalu. Dari situlah golongan kami sejak dahulu kala sudah mengikuti dari ajaran ketauhidan. Dan setelah pergantian waktu demi waktu, di mana golongan kami sampai di akhir zaman sekarang, barulah di beberapa tahun yang lalu dari golongan kami, pemimpin kami sendiri ikut bersama-sama dipanggil oleh sosok manusia yang masih keturunan dari beliau, Sang Raja Sulaiman, dan dikenal di dunia alam gaib dengan sebuah gelar sebagai Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, atau dikenal sebagai Raja di Raja dari alam gaib, dan diislamkan, disempurnakan lebih sempurna secara syariat dan hakikat. Itulah yang terjadi. Minum dulu Mbah Halimun. Terima kasih. Ya, saya merokok. Santai Mbah ya. Bismillah. Alhamdulillah. Dari keterangan Mbah Halimun tadi, boleh saya bertanya Mbah ya? Silahkan. Alhamdulillah. Bahkan ada muslim kalau begitu, apalagi udah seperti goib yang lain, muslim akhir zaman kan gitu. Jadi kalau sepertinya dahulu kala ada dari salah satu panglima dari kawan kami juga pernah datang ke tempat ini. Oh, yang dibuat teman saya. Oh, kalau Mbah Halimun di sana sebagai apa di sana? Saya sebagai salah satu panglima sama di wilayah tengah. Allahu Akbar. Hutan itu. Paling tengah. Kalau yang pertama datang dulu ya bagaimana? Itu yang berada di timur. Di timur, saya bagian tengah.
Saat ini penguasa utamanya bagaimana di sana, Mbah? Alhamdulillah, Hah? penguasa utama sedang sibuk berjuang dan menjalankan amanah tugas-tugas yang sudah diberikan oleh beliau. Allahu Akbar. Sayang, Oke, sampaikan salam saya sama beliau, Mbah ya. Iya. Salam hormat saya dan mohon maaf saya mengganggu ya. Tidak apa. Karena goib itu kan walaupun nggak dilihat oleh orang zaman sekarang, nggak dilihat kan berpengaruh sekali pada manusia ternyata begitu kan. Memang. Nah, jika kenyataannya banyak orang tertipu oleh golongan bertanduk soal negeri sampean kan. Iya. Nah, jadi goib yang benar sebenarnya nggak berbuat apa-apa, cuma banyak iblis yang meniru bisa kan gitu. Bisa. Nah, jadi nanti tolong sampaikan yang benar Mbah Limun ya. Ini kan juga tugas dari beliau kan. Benar. Oke, Mbah Limun. Dari keterangan sampean tadi, Mbah mengatakan bahwa tempat yang Anda temui sekarang itu dulu merupakan suatu negara yang sangat maju teknologinya dan hancur karena air bah. Ini boleh aku tanya, ini dimaksud air bah Nabi Nuh alaihissalam? Benar. Allahu Akbar. Jadi boleh dikatakan termasuk bagian dari Atlantis kalau begitu? Iya. Subhanallah, merinding saya, Mbah. Jadi ini taksiran dunia manusia loh, Mbah. Silahkan. Sampai informasi yang benar ya. Walaupun sekarang ini dilihat oleh kasat mata yang sekedar padang rumput, tapi ada yang orang bisa melihat situ ada banyak bangunan yang megah dan teknologinya. Benar. Ternyata itu dulu adalah bagian daripada negeri Atlantis. Iya. Terus hancur lebur ketika zaman Bahtera Nabi Nuh alaihissalam gitu. Iya. Oh, terus tadi Kejadian. waktu itu Mbah Limun belum Muslim. Terus didatangilah seorang raja yang tadi disebutkan yang di Nusantara bergelar Bandung Bondowoso. Benar. Kalau di dunia sampean, di dunia manusia dikenal Rasulullah alaihissalam gitu. Iya. Allahu Akbar. Kenapa, Mbah? Tidak apa-apa. Hormat dulu. Aku bercerita kalau saya salahkan loh, Mbah. Iya. Anda kuasai perlu tubuh ini loh, jangan disupi yang lain loh, Mbah. Saya mengerti. Kuasai betul tubuh ini, jangan sampai ada yang lain nyusupi loh, Mbah. Terima kasih, Mbah Limun. Terus tadi terakhir kali waktu Raja Sulaiman atau Bandung Bondowoso datang ke tempat Mbah dulu sempat diajak ketauhidan. Nah, tetap beriman pada Allah. Benar. Dan sejak itu sampean udah bertauhid terus. Di mana golongan kami Hah? memang bertauhid sejak masa lama. Akan tetapi ada beberapa pasukan kami yang tidak bertauhid juga. Oh. Semenjak peninggalan dari beliau, Sang Raja Sulaiman. Oh iya, memang ini juga dikisah di dunia manusia. Ketika Sang Raja Sulaiman itu wafat, banyak jin yang ingkar gitu kan. Benar. Tapi Mbah sendiri bagaimana posisinya? Masih taat? Saya di masa itu, ya, saya juga sebenarnya sudah tidak taat. Oh, terus? Namun dari saya setia kepada sang penguasa Halim. Alhamdulillah, saya dibukakan pintu hati saya sebagai golongan gaib. Barulah saya menyadari saya harus melakukan perbuatan seperti apa. Terus nanti Mbah cerita akhirnya ikutlah kepada sosok akhir zaman ini yang di dunia gaib bergerak sebagai Sang Hyang Nur Cah yang mana jadi disempurnakan keislaman panjenengan. Benar. Secara syariat mun hakikat. Bagaimana itu bentuk ajaran yang disampaikan oleh Sang Hyang Nur Cah Nirwana? Tadi Mbah bilang syariat dan hakikat disempurnakan. Bagaimana? Coba ceritakan, Mbah. Iya. Ya. Ajaran syariat dan hakikat itu sebenarnya sudah dilakukan di dunia manusia, di mana pertama kali dibawa daripada utusan yang terakhir dari sang kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengajarkan kewajiban seorang manusia menjalankan ibadah secara syariat, di mana jasad manusia itu harus digerakkan. Itu adalah bagian dari syariat. Layaknya kami pun juga tidak berdiam saja. Dan hakikat itu berada dalam tubuh manusia, di mana di dalam bagian tubuh atau dikatakan rohani jika itu seorang manusia. Atau bagi golongan kami
rohani golongan gaib. Hmm. Itu juga ada di mana kami mengingat Sang Pencipta melalui penghubung-penghubung yang ada dalam tubuh kami. Itulah sebenarnya ajaran hakikat. Di mana dari ajaran itu sendiri dipadukan, dilakukan secara bersama-sama. Maka ajaran itulah ajaran yang sebenarnya yang kami jalankan. Dan kami bukan hanya duduk berdiam, hanya mengingat. Seperti yang saya sampaikan. Iya. Kami juga tidak menjalankan hanya hakikat-hakikat saja. Jika ada manusia yang menjalankan hanya hakikat saja, maka manusia itu sudah tertipu sangat jauh. Di mana keilmuan hakikat yang dipelajari, keilmuan yang terputus, yang sudah disesatkan. Jadi begitu yang akhir sekarang ini. Minum dulu, Mbah. Iya. Tak cross check, Mbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tadi Mbah seperti itu. Kalau kami di dunia manusia, kan akhir zaman ini kita mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar. Manusia loh, Mbah ya. Ya kami sholat 5 waktu sehari, dari malam, terus puasa Ramadan, ya zakat, ya yang lain luhur Islam itu. Apakah sama di dunia panjenengan? Sebenarnya sama. Oh iya. Di mana golongan kami juga. Di saat Sang Pencipta menciptakan kami dan manusia, pernah disampaikan di sebuah kalamnya bahwa tidak lain Sang Pencipta menciptakan golongan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Di mana ibadah itu mengikuti sebuah aturan. Di mana aturan itulah mengikuti daripada Sang Kekasih. Di mana Sang Kekasih itu sebagai pembuka dan penutup para kekasih-kekasih Allah. Iya. Berarti sama di dunia manusia gitu, Mbak ya. Sama. Itu syariatnya seperti itu tadi. Ya sekarang ini akhir zaman syariat yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hakikatnya saya ya di sini bagi manusia termasuk tubuh yang masuki ini itu mengamal amaliyah yang sering kita laksanakan, belajar zikir bersama-sama. Itu bagaimana dunia panjenengan? Sama. Di mana kami juga menjalankan zikir. Dari zikir itulah nantinya jika memang golongan kami sudah memiliki kedudukan, maka diangkatlah golongan kami menjadi para kekasih Allah dari bangsa jin. Ada juga wali jin, ada ya? Ada. Allahu Akbar. Sekarang siapa pemimpin wali jin? Ada. Siapa? Boleh tahu? Boleh cerita? Tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah paham mudah-mudahan. Jadi sama ya kehidupan di dunia jin, di dunia ini maksudnya sama ya? Sama. Tadi Mbah mengatakan sama-sama diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Benar. Dan sekarang akhir zaman seperti itu. Iya. Syariatnya dari Muhammad SAW hakikatnya seperti itu sekiranya. Benar. Terus ini kembali lagi ke masalah amalan atau tata cara ibadah kepada Allah buat jenengan Mbah Limun. Perbedaan apa ketika masih diajari tauhid oleh Prabu Bandung Bondowoso atau Rasulullah alaihissalam waktu itu dengan cara ibadah yang sekarang ini? Apa perbedaannya, Mbah? Di mana? Perbedaannya sudah sangat jelas. Iya. Dari syariatnya saja sudah sangat jelas. Bagaimana? Dari apa yang diajarkan oleh beliau dari Sang Raja Sulaiman, itu adalah syariat yang dimana beliau ketauhidan hanya mengagungkan, membacakan pujian-pujian kepada Sang Pencipta di sebuah tempat ibadah. Dan di sekarang ini kami mengikuti dari syariat baginda Nabi Muhammad. Kami menjalankan syariat yang berupa sebuah gerakan di mana jika manusia itu melihat kami, gerakan kami seperti halnya gerakan tubuh manusia yang memang bergerak mengikuti dari pergerakan ibadah itu. Dan dari hakikat itu
adalah hakikat yang memang benar-benar menghubungkan dari kami kepada Sang Pencipta. Oh. Layaknya manusia. Sebentar. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Siluman itu. Yang percaya. Allahumma sholli Semua ala siluman. siluman. Semua saya Kembalikan pada yang ngirim. Sallallahu ala Muhammad. kembali dengan kekuatan Alhamdulillah. berjuta-juta Sallallahu alaihi hingga di dalam tubuhnya terkena dampak yang nyata. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Mbak Limun. Wala buat panjenengan. Allahu terima kasih. Saling bantu Mbak ya. Ternyata terpengaruh sekali goib sama manusia kan gitu. Berarti itu prosesnya kesalahan panjenengan. Iya. Asal muasal sudah terjawab dan keyakinan panjenengan sudah terjawab juga dari ketika dulu dan sampai sekarang sudah terjawab. Mudah-mudahan pemirsa bisa memahaminya. Oh ini dari kota Ketapang, Kalimantan Barat, itu kan sini kan jauh seberang lautan. Ya, kalau pikir manusia mesti naik pesawat atau naik kapal, Mbah. Saya masuk Kalimantan juga kan? Iya. Lihat saya di sana. Saya mengetahui. Lah kalau jenengan kok tadi tiba-tiba dari sana kok masuk tubuh ini gimana prosesnya itu? Ya. Sebenarnya dari golongan gaib keluar masuk dari tubuh manusia dimanapun manusia dengan cepat itu mudah. Terus Dimana semua bermula di saat Anda menyampaikan sebuah doa yang tersambung. Dari doa yang tersambung itulah ada sebuah pusaran yang dimana pusaran itu dibantu dari golongan malaikat atau cahaya. Dari situlah golongan cahaya mendatangi tempat kami dengan cepat tanpa perlu membawa sebuah kendaraan yang digunakan manusia. Allahu Akbar. Dari situ golongan kami juga didatangi dan diajak masuk dalam tubuh manusia yang sudah dipersiapkan ini. Gitu prosesnya. Saya kan cuma berdoa, Mbah. Ya. Iya. Allah lah yang mengizinkan. Gitu. Coba jelaskan biar tanduk saya nggak muncul. Doa yang kami panjatkan itu sebenarnya tidak doa setiap manusia. Jika manusia di akhir zaman ini mengetahui bahwasanya doa yang kamu panjatkan, maka manusia itu dengan kejernihan akal dan pikirannya mereka mengetahuinya bahwasanya doamu itu adalah doa yang tersambung dan sambungan itu jelas kemana arahnya. Seperti halnya manusia hanya mengetahui, mengagungkan dari kehebatan karomah para kekasih Allah, para wali. Namun mereka lupa di kehidupan nyatanya bahwasanya para wali pun masih ada di bumi ini. Mereka memiliki doa-doa yang mustajabah. Dan dari para wali itulah manusia-manusia yang benar-benar mengikuti para wali. Mereka memang bukan wali, akan tetapi mereka juga termasuk golongan manusia yang soleh dan taat dan memiliki sebuah bukan karomah atau dikatakan di dunianya sebuah maunah. Allah. Mbah tahu juga itu ya? Di mana saya selalu diajari, dibimbing dari golongan malaikat. Subhanallah. Dan dari situlah saya menyampaikan bagi manusia sebenarnya tidak perlu heran, tidak perlu takjub. Di mana dari Anda sendiri hanya menyampaikan, mengajak setiap manusia untuk kembali taat kepada Sang Pencipta. Itu adalah kunci di mana manusia yang nantinya akan mereka mengetahui bahwasanya Anda itu tidak memiliki sebuah keilmuan. Ya, terima kasih. Jadi bukan karena keilmuan, bukan aku sakti, bukan apa. Manusia yang diperintah untuk
berdoa kepada Allah. Benar. Kabul tidak, terserah Allah. Alhamdulillah Allah mengizinkan sehingga Mbah Limun jauh-jauh bisa datang sini masuk tubuh ini. Dibersihkan dulu Mbah, ada yang menguasai Mbah tubuh ini. Sebentar. Tubuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dikuasai yang lain nanti Mbah terkecoh. Tidak dikuasai, tetapi ditancapkan. Apa? Tombak. Allah. Ya, tugas dilaksanakan, Mbah. Kembalikan seluruh. Sallallahu alaihi Muhammad, wujud nyata efek apa yang boleh harapkan wujud nyata sallallahu alaihi Muhammad. Semua luka-luka ini Sembuh sallallahu alaihi Sang Hyang Nur Cahaya. Semua terkena hawa dari obat dari surga. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih Pala buat Mbah lagi sallallahu alaihi Muhammad. Terus ini Mbah, alhamdulillah terima kasih atas keterangan Mbah tentang proses keislaman panjenengan dan asal muasalnya sampai terakhir kok bisa ke sini dan Mbah jawab, mudah-mudahan itu jadi pelajaran buat kami. Nah, gitu termasuk sekarang apa yang Mbah laksanakan dalam gaib. Tadi Mbah bercerita, sesungguhnya Allah berjanji untuk beribadah dan cara beribadahnya sama dengan kami di sini, gitu ya. Benar. Alhamdulillah, yaitu syariat Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya adalah belajar dari apa yang beliau ajarkan begitu. Iya. Soal sosok Sang Hyang Nur Cahaya ini kan di alam gaib, Mbah. Wajar Anda golongan jin kan. Nah, dan kami manusia. Nah, bagaimana berguru sama orang di alam gaib? Bila ceritakan, Mbah. Sebenarnya beliau itu manusia. Oh, manusia. Di mana dari beliau sendiri sudah mengalami di dalam kehidupannya kematian di dalam kehidupan. Apakah Anda mengetahui? Insya Allah. Di mana yang saya katakan roh dari beliau yang bergelar Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana sudah tidak lengket dengan jasadnya. Dari situlah roh itu bisa melakukan perjalanan. Oh, roh semua itu? Benar. Allahu Akbar. Terus? Dan beliau memang diangkat oleh Sang Pencipta, diamanahi sebuah gelar Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Di mana amanah itu untuk menguasai dari seluruh alam kegaiban. Karena kedudukannya yang berada di sisi daripada Allah. Oh gitu. Jadi nggak salah kalau aku sebagai manusia berguru pada manusia gitu ya? Tidak. Cuma di alam gaib beliau punya gelar seperti itu gitu. Iya. Oh, itu ada ya? Ada. Allahu Akbar. Ini kan jarang manusia bisa memahami, Mbah. Banyak manusia yang memang tidak memahami. Karena mereka hanya terpaku hanya dengan ilmu yang ada di hadapan mereka. Di mana ilmu Allah Sang Pencipta itu sangatlah luas. Allahu Akbar. Dimanapun manusia itu, jika memang benar-benar manusia itu belajar dan belajar, maka insya Allah dari golongan malaikat pun akan memberikan hidayahnya, sehingga manusia itu pun akan diberikan kepahaman untuk apa dia nantinya dan akan diarahkan kemana. Ya. Oh gitu. Jadi kalau di alam gaib beliau dikenal yang dengan gelar Sang Hyang Nirwana, dunia manusia ada gitu ya. Ada manusianya. Jadi kalau berguru nggak salah kalau begitu ya. Tidak. Karena manusia nggak boleh. Tapi entah banyak manusia yang sering juga cerita sama saya, dia berguru sama gaib. Mungkin yang hadir Sunan Kalijogo, yang hadir Astagfirullahaladzim, Nabi Khidir, katanya itu gimana? Jikalau hal seperti itu tidak bisa disamakan. Oh, beda. Karena mereka sudah berposisi berbeda alam dengan manusia. Akan tetapi dengan sosok beliau yang bergelar Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, itu beliau masih seorang manusia. Masih hidup.
Benar. Ada jasadnya. Ada. Ya bisa bergerak. Iya. Ya berjalan seperti kayak kita ini. Benar. Subhanallah. Ada kata maaf, bisa megang, bisa dipegang. Bisa. Bisa diajak bicara langsung secara manusia. Bisa. Bisa semua. Bisa. Berarti nggak salah kalau begitu. Tidak. Oke, makasih. Terima kasih atas keterangan. Ini Mbah yang pengalaman lo ya. Iya. Kalau saya ya alhamdulillah, saya soal gaib saya nggak begitu tahu, Mbah Limun. Cuma aku belajar pada sosok manusia yang ngajari aku seperti ini. Ada posisi gaibnya, ya Mbah yang mengalami. Ternyata sinkron gitu ya. Syariatnya sama. Sesuai dari apa yang Anda kerjakan dan kami kerjakan. Berarti sama gitu ya? Iya. Oke, terima kasih. Toh ini Mbah, udah terima kasih tentang jati diri panjenengan dan tertua. Sekarang bolehkah aku tahu soal keadaan Halimun sendiri? Ya, bahkan aku pernah belajar cerita di sana ada ini, kalau di manusia ada penghibur lah, penyanyi dangdut, tahu kan? Ya saya terkenal itu. Pas konser di sana, Saya mengetahuinya, tahu-tahu ternyata itu adalah ada dunia panjenengan. Bagaimana secara umum soal Halimun? Kalau tadi Mbah sudah cerita, itu adalah peninggalan daripada kerajaan Atlantis yang hancur ketika air bah Nabi Nuh alaihissalam dihancur. Dulu kan dohir berarti Iya. bisa dilihat oleh manusia ketika Atlantis dulu. Bisa dahulu kan. Nah, sekarang kalau air bah jadi goib, bagaimana prosesnya itu Mbah? Silakan cerita. Iya. Di mana kehancuran dari Atlantis itu sendiri. Yang dahulu kala memang nyata seluruhnya. Hingga akhirnya diluluantahkan dengan air bah besar. Namun dari semua peninggalannya itu terpendam lebih dahulu. Di mana dari nyata terpendam. Dan setelah semua penduduk atau penghuni Atlantis, mereka sudah berpindah di alam gaib. Mereka masih diizinkan oleh Allah, diberikan kesempatan lagi Allahu Akbar. untuk mereka kembali menjalankan ketaatannya kepada Allah. Di mana mereka juga di saat sudah berpindah alam, mereka membangun dari peninggalan-peninggalan itu di alam gaib, menatanya kembali. Dan di saat sosok seorang penyanyi datang ke tempat itu, penyanyi itu bukan sembarang penyanyi. Oh iya. Dia juga memiliki garis keturunan dari alam kayangan. Dan mereka dari manusia itu juga memiliki kemampuan. Sehingga di saat dari sang manusia itu mendatangi tempat tersebut, dari golongan kami, di mana matanya sendiri sebenarnya dia memiliki penglihatan gaib, sehingga di saat itu dia bisa melihat kehidupan makhluk gaib yang ada di wilayah kami, Padang 12 Limun. Dengan kemegahan peninggalan-peninggalannya dari bangsa Atlantis itu. Seperti itulah sedikit kisah yang pernah diketahui nyata dari golongan manusia. Oh gitu. Minum dulu Mbah. Nah, ini Mbah Halimun bercerita bahwa orang-orang Atlantis itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjuang lagi. Kalau nggak salah ini disampaikan oleh konten kami pemirsa setahun yang lalu yang berjudul Kisah Negeri Atlantis yang Hilang, di mana yang hadir adalah rajanya Atlanta, itu betul? Iya. Oh, Mbak Atlanta bercerita bahwa rakyatnya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertugas lagi gitu loh. Iya. Nah, betul ya sekarang ya? Itu bentuk roh mereka. Allahu Akbar, secara gaib masih bangun-bangun gitu ya? Masih. Allahu Akbar. Seorang penyanyi ke sana terlihat dia punya terah gitu ya? Iya. Untuk bisa melihat. Bukan keilmuan, bukan? Dan sebenarnya dia sendiri setidaknya pernah diajari seorang guru, di mana ajaran itu ajaran yang hampir sama, tetapi golongan yang membantu itu berbeda. Oh gitu, oke. Dia jangan dibahas, Bang. Nah, toh ini di luar penyanyi tadi ya,
Ternyata banyak orang lain juga yang bisa melihat daripada keadaan negeri Halimun itu pada 12, ya kan? Apakah selama ini yang dilihat oleh mereka itu hal yang yang benar asli atau tipuan dari golongan bertanduk? Bisa cerita? Di mana Nah, golongan bertanduk memang senantiasa menipu manusia. Akan tetapi di saat mereka membantu, mereka juga membukakan dari mata-mata batin itu. Sehingga dari manusia itu melihat dengan jelas. Di mana hanya lapisan luar saja yang dilihat. Oh iya, terus? Dan dari situlah setelah dari golongan iblis itu membantu, maka dari golongan iblis itulah yang akan memberikan gambaran-gambaran yang lain. Oh. Di mana dimensi dari mata yang dibantu iblis itu sendiri. Mata itu semua tergantung tingkatannya. Jika tingkatan dari mata terawang atau mata batin manusianya itu tingkatan rendah, hanya lapisan luar tidak akan pernah menembus. Jika semakin tinggi, maka dia akan menembus dari lapisan itu. Tetapi tidak seluruhnya akan tembus terlihat. Itulah pandainya iblis. Mereka membantu hanya memperlihatkan lapisan luarnya. Setelah itu diberikan gambaran dengan sendirinya oleh iblis yang sesuai. Jadi itu bukan yang asli kalau begitu ya? Keasliannya itu hanya sedikit. Seluruhnya ditipu dari mereka. Oh gitu. Terus kalau dari penduduk Halimun sendiri pernah nggak memberi gambaran pada seseorang? Sebenarnya dari penduduk kami dahulu kala pernah, sebelum kami disempurnakan keislaman kami. Namun semenjak kami disempurnakan secara syariat dan hakikat, kami tidak pernah lagi melakukan hal seperti itu. Yang paling jelas seperti itu. Oh gitu. Ketika dulu sebelum disempurnakan masih fasik ya. Kan tadi Mbah cerita ketika ketemu Rasulullah alaihissalam sempat bertauhid. Iya. Habis beliau wafat terus ingkar lagi. Benar. Nah, ketika masa ingkar ini yang Mbah berupaya untuk mengganggu manusia gitu. Benar. Contohnya apa waktu itu yang dilaksanakan oleh Mbah Halimun? Sama di sana. Manusia-manusianya di sana. Mereka kami tipu dengan cara kami bisa menyerupai dari roh leluhur bangsa manusia. Itu yang sedikit saja tugas yang kami kerjakan. Dari iblis waktu itu? Iya. Memberi harta kekayaan pernah? Harta kekayaan itu sendiri kami tidak pernah. Di mana iblis yang berada di area tempat kami itu juga ada kerajaan. Mereka yang beri. Iya. Bilang pesugihan gitu kira-kira? Kurang lebih? Sebenarnya sampai juga di titik tersebut. Sampai tahap itu ya? Iya. Yang lainnya masih bentuk penglaris atau apa gitu kira-kira? Iya. Oke. Keilmuan pernah Mbah memberi manusia? Keilmuan kami tidak membantu manusia. Oke. Terima kasih Mbah Halimun. Agak melenceng dikit ya omongan kita ya. Tidak apa. Kalau memang boleh diomongkan. Kalau belum boleh jangan diomongkan loh Mbah. Di mana saya menyampaikan sesuatu yang gamblang yang memang boleh diizinkan untuk saya sampaikan di sini. Oke. Minum dulu Mbah. Di mana prosedur kami berpegang dari apa yang sekarang belum diizinkan disampaikan. Itulah yang kami pegang sebagai makhluk. Siap. Tetap punya etika, punya apa format tertentu. Jadi nggak bisa nipu orang gitu kan. Bagi yang paham, Mbah. Iya. Kalau nggak paham ya wallahu alam. Minum dulu, Mbah. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kisahnya Mbah Halimun yang Anda tahu di sana dan diceritakan. Nah, ini yang saya tanya, Mbah. Tadi Mbah mengatakan dari sosok-sosok yang dulu mereka hidup di Atlantis, saat dihancurkan, kemudian cara goib, beli-beli itu masih diizinkan untuk bertugas lagi.
Benar. Dan sekarang secara gaib mereka membangun, nah, gaib juga. Nah, ini Allah mengizinkan sesuatu seperti itu kan mesti ada hubungan dengan sampai sekarang terjadi. Ada. Nah, kalau Mbah tahu dan boleh bercerita, bagaimana hubungan orang yang hidup zaman dahulu, zaman Atlantis, sekarang masih bergerak di sini untuk bertugas seperti itu, sehingga nanti adakah hubungan dengan akhir zaman? Boleh bercerita? Ada. Boleh cerita, Mbah? Saya hanya diizinkan bercerita sedikit. Di mana? Di negeri kami, di wilayah kami, di tanah kami. Sekarang ini tersambung dengan sebuah pembangunan besar. Allahu Akbar. Hanya itu saja. Ya tak bayangkan ini? Iya. Allahu Akbar. Saya tidak diizinkan Iya. menyampaikan. Iya. Mungkin aku manusia hanya sekedar ngomong. Dan nanti suatu masa Ya. dari apa yang diperintahkan Sang Pencipta kepada penduduk Atlantis itu akan terjawab seluruhnya jika sudah dibuka. Oh gitu. Jadi keadaan seperti itu ada hubungan dengan tempat yang baru dibangun sekarang ini ya. Iya. Cuma bagi pemirsa yang paham dengan omongan saya ke arah mana? Ya arah ini, Mbah. Iya. Makanya kok sana lancar sekali. Alhamdulillah. Nggak ada gangguan. Sampai saya tertarik untuk buat konten. Kenapa kok bangunan daerah itu kok lancar, nggak ada apa-apa? Berarti ada hubungan sama panjenengan kalau begitu? Allahu Akbar. Terus ini, terima kasih atas keterangan dari Mbah Halimun sudah terkuak mengenai Padang 12 yang notabene adalah itu cerita sampean, dan maksud Allah masih diizinkannya orang-orang yang Atlantis masih berjuang sampai sekarang ada hubungan dengan akhir zaman seperti itu ya? Ada. Oh gitu, mudah-mudahan paham. Terus gini, sebelum kita berpisah Mbah Halimun, ada nggak pesan buat kami di sini? Pesan dari saya. Ya. Selalu bersihkan diri kalian. Di mana kebersihan itu selalu dijaga dengan zikrullah. Zikrullah terus. Dan juga di mana tetap pesan saya. Suatu masa di akhir zaman ini, kelak kalian akan mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Dan tidak perlu dari sekarang ini kalian sebagai manusia mengagungkan diri kalian. Ya. Cukup selalu benahi diri. Di mana perbaiki terus dan terus. Sehingga dari proses-proses itulah nantinya dari Sang Pencipta melalui dari golongan cahaya yang diutus akan memberikan dari perintah-perintahnya melalui beliau yang nanti akan dikerjakan oleh manusia yang benar-benar dipilih. Amin. Dan jangan pernah merasa sebagai seorang manusia yang dipilih atau terpilih. Karena itulah sebuah jebakan dari iblis. Di mana iblis semenjak gerbang kegaiban terbuka lebar. Ya. Setiap manusia pun mereka tanpa sadar sudah tersusupi iblis. Baik itu manusia biasa, baik itu manusia yang sudah mengikuti ajaran beliau. Astagfirullah. Ya Allah. Itu pesan saya. Iya, terima kasih. Dan pegang kuat apa yang diamanahkan oleh beliau. Amin. Gitu, nggih, terima kasih Mbah Halimun. Terima kasih atas keterangannya dan pesannya pada kami. Kami ini bodoh, nggak bisa apa-apa. Cuma ya diarahkan beliau untuk seperti ini. Ya kita belajar sama-sama. Iya. Mbah Halimun, tetap proses pembersihan rohani kita, istiqomah amaliyah itu aja, tidak boleh merasa ini dan itu, nggak boleh ingin dan itu, ya mengalir saja. Betul gitu kira? Ya terima kasih. Mungkin Mbak lebih paham lah soal goiban kan, karena di dalam goib. Iya. Terjawab sudah mengenai hakikat Padang 12 di Kalimantan sana, ternyata itu, dan ada hubungan di akhir zaman lebih-lebih dengan tempat yang baru dibangun besar ini. Ya. Iya. Terima kasih Mbak Halimun, dan kembali maaf saya kurang sopan. Salam buat rekan-rekan di sana, tetap semangat berjuang. Saya habiskan lebih dahulu. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Saya mohon izin. Makasih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bantu keluar. Oh, Allah sallallahu. Baik normal lagi. Ada. Alhamdulillah. Efeknya hilang semua. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan saya dengan makhluk gaib yang ngakunya dari Padang 12 Ketapang Barat yang sering dikenal orang sana sebagai negeri Halimun, sudah berproses datang ke sini dan bercerita seperti itu ceritanya. Kalau mau paham disimak, dan semua ada rentetan dengan keyakinan keagamaan dari Mbah Halimun tadi, awal muasal bagaimana sampai sekarang ini. Memang saya juga pernah mendengar daripada golongan alim manusia bahwa sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan ternyata disampaikan sama tata cara beribadahnya. Cuma awal-awal adalah tata cara ibadah yang dibawa oleh Nabi SAW, seperti itu prosesnya. Dan sekarang sudah ikut syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hakikatnya sudah belajar sama-sama yang dikenal di alam gaib bergelar sebagai Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Dan rentetan daripada kisah pada 12 itu Halimun ada hubungan dengan akhir zaman, otomatis ya disimak sendiri. Mudah-mudahan ada pencerahan buat kita. Pemirsa, apabila ini kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, karena dan hakiki hanya milik Allah. Di sini banyak kesalahan, banyak kelemahan, itu datang dari kami di sini. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Bagian kami yang request, yang penasaran soal orang limun, nah, sudah terjawab. Tapi yang datang adalah kelompok dari golongan jin, karena orang limun sendiri adalah merupakan orang-orang Atlantis ternyata yang sekarang di sini oleh Allah untuk bertugas lagi dalam rangka akhir zaman. Mudah-mudahan manfaat pemirsa. Terima kasih sekali lagi. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Mudah-mudahan manfaat, ada cahaya yang kita terima. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.